Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi an Allah yu'addi darajatihim bil jannah wa yawfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكيرا والنفع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد وقال مصنف الكتاب حضرة الشيخ سعيد بن كأرمية رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال pembahasan hukum akal. Hukum akal. Ya. Iya. Ariti apa? Hukum akal ada berapa? Ada tiga. Ada tiga. Wajib, mustahil, jaiz. Terus caranya menemukan hukum akal ada berapa? Caranya akal memutuskan hukum ada berapa? Ada dua. Nadhari dan doruri. Secara cepat dan secara lambat atau perlahan atau dengan sebuah penelitian. Jadi ada wajib nadhari, ada wajib doruri. Mustahil juga ada dua, mustahil nadhari, mustahil doruri. Jaiz juga ada dua, ada jaiz nadhari, ada jaiz doruri. Karena hukum akal itu ada tiga, tidak keluar dari tiga perkara, yaitu wajib, mustahil, jaiz. Dan ketiganya ini punya dua cara untuk memutuskannya. Ada dengan cara cepat, ada dengan cara perlahan atau lambat, namanya nadhari dan doruri. Nah, kemudian kita bicara lanjut lagi masih di dalam pembahasan hukum akal. Nah, wajib itu
ada wajib yang mau ditetapkan hukumnya bagi Allah, ada wajib yang mau ditetapkan hukumnya bagi makhluk. Maka yang berikutnya kita bicara peletakan. Bagaimana meletakkan hukum wajib ini. Sudah tahu hukumnya, sudah tahu cara memutuskannya, kemudian tahu yang mau dihukumi siapa. Yang mau dihukumi wajib ini siapa? Wajib, mustahil, jaiz. Yang pertama ada yang namanya wajib, itu disebut namanya wajib mutlak. Wajib mutlak itu adalah perkara wajib atau hukum wajib yang disifatkan, yang diletakkan hukum itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua sifat-sifat yang wajib, semua keadaan yang wajib bagi Allah, itu semua wajibnya wajib mutlak. Apa itu wajib mutlak? Wajib mutlak itu satu keputusan wajib yang wajibnya itu tidak tergantung kepada sesuatu apapun. Itu namanya hukumnya mutlak. Seperti adanya zat Allah, adanya sifat-sifat Allah yang sempurna, maka wajib adanya zat Allah, wajibnya sifat-sifat Allah ini tidak tergantung wajibnya pada sesuatu yang lain. Karena nanti ada pula suatu keputusan wajib menurut akal yang wajibnya itu tergantung pada sesuatu. Jadi ada wajib yang tidak tergantung, ada wajib yang tergantung. Wajib yang tidak tergantung pada sesuatu namanya wajib mutlak, dan ini disifatkan, ini diputuskan hanya kepada haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu kepada zatnya Allah maupun kepada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dinamakan wajib akli zatil mutlak, karena untuk menetapkan hukum wajib pada sesuatu tidak tergantung pada adanya sesuatu yang lain. Maka wajib bagi Allah dan sifat-sifat Allah itu, keputusan wajib bagi sifat dan zatnya tidak tergantung pada adanya sesuatu yang lain. Artinya akal tidak membutuhkan perkara lain untuk memutuskan wajibnya sesuatu bagi Allah. Allah wajib kudrat, ya nggak tergantung kepada adanya alam. Bukan gara-gara ada alam maka Allah kudrat. Kalau nggak ada alam, nggak kudrat, nggak ada hubungannya. Allah itu wajib ada. Kenapa? Karena ya ada alam. Kalau nggak ada alam, nggak ada, berarti nggak mutlak wajibnya. Nah, yang ada bagi Allah, semua sifat-sifat Allah itu wajibnya mutlak, tidak tergantung wajibnya pada perkara apapun, baik tergantung pada dirinya sendiri ataupun tergantung pada yang lainnya. Kemudian yang kedua ada yang namanya wajib muqayyad. Apa? Muqayyad. Apa itu wajib muqayyad? Wajib muqayyad itu wajib yang ada qayyid, ada kaitan, tergantung kepada adanya yang lain. Untuk memutuskan sesuatu itu wajib tergantung pada adanya yang lain, namanya wajib muqayyad. Seperti apa? Seperti wajib yang ada pada kita. Contoh, kita disebut namanya benda dalam bahasa Indonesia.
Dalam bahasa tauhid, dalam bahasa Arab disebut namanya jirim. Dalam bahasa intelek namanya materi. Maka setiap benda, setiap jirim itu pasti punya tempat, wajib. Setiap benda wajib punya ruangan. Setiap benda apapun wajib punya ruangan. Kamu mau lihat mobil pasti punya ruangan. Kamu lihat gelas pasti punya ruangan. Kamu lihat mana? Pasti punya. Apapun yang kamu temu dari benda, ketika dia muncul pasti punya wajib punya ruang. Kapan dia wajib punya ruangan? Kapan sebuah benda itu wajib punya ruangan? Wajibnya benda punya ruangan ketika bendanya nongol, ketika bendanya ada. Kalau bendanya nggak ada ruangan. Ya ruangannya nggak ada. Kalau bendanya nggak ada, maka ruangannya juga akan, karena benda dan ruangan itu nggak bisa dipisahkan. Itu perkara yang selalu lazim, perkara yang selalu bersamaan, yang nggak bisa dipisahkan. Kalau pisah satu, hilang nongol satu, nongol keduanya. Itu namanya disebut lazim. Benda dan tempat itu nggak bisa dipisahkan. Makanya sebuah benda diputuskan wajib ada tempatnya itu ketika benda itu ditemukan wujudnya. Kalau benda itu sudah nggak ditemukan wujudnya lagi, maka tempatnya pun atau ruangannya pun tidak akan ditemukan. Ini memutuskan wajib muqayyad, wajibnya berkait kepada adanya yang lain. Contoh lain apa? Contoh lain selain bertempat apa? Wajib sebuah benda itu gerak atau diam. Kapan wajibnya? Ketika bendanya ada. Kalau bendanya nggak ada, ya nggak wajib gerak, nggak wajib diam. Artinya tidak wajib punya salah satu sifat dari gerak atau diam. Contoh lainnya lagi, Nabi wajib benar. Kapan Nabi mulai wajib benar? Kapan Nabi itu wajib benar? Ketika Nabinya ada. Nah, kalau Nabinya nggak ada, lah yang mau ngomong benar apanya? Barangnya aja nggak ada, Nabinya saja nggak ada. Bagaimana mau ngomong Nabi wajib benar? Nabi yang mana? Lah Nabinya ada dulu dong. Nabi yang ini, wajib benar. Ada dulu barangnya, maka baru punya sifat wajib benar, wajib tabligh. Nabi itu wajib tabligh. Kapan? Ya ketika ada nabinya. Nah kalau sekarang mau tabligh apa? Nabinya aja nggak ada, mau tabligh bagaimana? Jadi mau dihukumi sifat sidik, tabligh, amanah, fatona itu hukumnya wajib bagi Nabi, tapi wajibnya muqayyad. Nah, ini beda nih. Kalau wajibnya bagi Allah mutlak. Nanti di dalam takrif, dalam sebuah penjelasan atau pengertian dibedakan antara keduanya. Apa takrifnya wajib bagi Allah? Takrifnya wajib bagi Allah itu ma yaqbalul intifa. Sesuatu yang tidak pernah tiada. Sesuatu yang enggak pernah tiada
itu wajib. Nah, ketetapan atau takrif wajib yang seperti ini itu wajib yang bagi Allah. Nah, kalau takrif wajib yang bagi makhluk, bagi nabi, bagi jirim, apa? Oh, takrifnya malayak balul infikat, sesuatu yang tidak pernah bisa copot, sesuatu yang nggak pernah bisa pisah. Benar itu nggak pernah pisah dari Nabi. Selama nabinya masih ada, selalu benar itu pada Nabi. Selama nabinya masih ada, selalu ada tablignya. Selama nabinya ada, selalu ada amanahnya. Nggak pernah pisah. Sama dengan setiap benda itu ada, selalu ada ruangannya. Setiap benda itu ada, selalu punya ruangan. Nggak pernah ruangan ini pisah dari bendanya. Nah, kalau bendanya nggak ada, ya ruangannya nggak ada. Jadi Allah tidak bikin ruangan. Nih, ruangan itu tidak dibikin. Jadi jangan digambarkan Allah itu bikin ruangan terus bikin bendanya. Maka bendanya itu mengambil ruangnya dibikin dulu sama Allah. Enggak begitu. Itu jadinya kayak tukang lukis nanti. Nah, jadinya kayak pelukis. Pelukis itu kalau mau melukis yang dikerjain apa dulu? Nyiapin kanvas, kertas dulu, papan dulu disiapin. Bagaimana mau gambar nggak ada papannya? Setelah ada papannya baru gambar orang, gambar mobil, gambar. Nah, kalau gambarnya sudah bosan mau dihapus, yang tinggal apanya? Kertasnya. Nah, kita dan ruangan kita nggak seperti itu. Kalau dunia ini dan seluruh isinya dihilangkan semuanya oleh Allah, yang ada apa? Allah dan ruang kosong. Gak begitu, yang ada ya hanya Allah. Gak ada ruangan kosong itu, gak ada. Jadi kalau gak ada jirimnya maka gak ada ruangannya. Ya, jangan digambarkan ya ini ya kosong semua. Kosong itu bagian dari ruangan. Kalau sebuah ruangan mesti ada yang isi. Kalau sudah kosong, nggak mungkin ada ruangan tanpa hilang dari yang mengisi. Nggak ada. Setiap ruangan pasti ada isinya. Jangan kamu anggap kayak kontrakan kosong. Belum ada yang kontrak. Kontrakannya ada tapi yang isi belum ada. Di ruangan kosong. Nggak begitu. Jadi ruangan jangan digambarkan seperti gelas atau kacamata. Nih kacamatanya dipakai, ruangannya kosong. Nggak ada. Ruangan ini pasti ada isinya. Nggak ada ruangan kosong, nggak ada. Itu ruang hampa udara. Yang hampa kan udara, bukan bakso. Barangkali ada bakso di sana, ada pangsit. Kan yang hampa udara yang kosong. Nggak ada udara, nggak ada semua. Ada, bisa saja malaikat aja bulu di situ kan ada malaikat. Ada. Kalau dalam bahasa adat, bahasa Indonesia, benda itu ada berapa? Cair, padat, gas. Sekarang saya nanya, kalau api maksudnya apa? Padat, cair, apa gas? Api gas. Kayu juga menghasilkan api. Minyak juga menghasilkan api. Jadi api itu apa, bagian apa itu? Padat, cair, apa gas? Atau bukan benda? Ketemu nggak? Nggak. Terus cahaya. Cahaya itu benda apa? Cair, padat, apa gas?
Mereka orang filsafat memutuskan benda itu yang punya ruang dan punya berat. Ketika dia nggak punya berat, nggak punya ruang, nggak punya berat, maka dia bukan benda. Punya bukan benda. Karena nggak punya Berat, massa. nggak punya ruang sama masa. Ruang punya, massa yang nggak punya. Nah, sinar itu ditimbang bisa nggak? Hah? Bukan masa PDI, bukan masa PDI. Mau pilkada ini. Ini massa maksudnya berat. Jadi, Fisika lah, fisika. sinar itu nggak bisa ditimbang. Ketika nggak bisa ditimbang, maka dianggap bukan Benda. benda. Makanya cahaya sama api bukan benda. Bukan benda. Api bukan benda. Bukan benda. Nah, Kalau kita benda dong. Kita benda itu nggak diukur pakai timbangan. dari mana? Ruangan. Asal punya ruangan, dia gerak dan diam, benda. Api sama Cahaya, api gerak-gerak nggak? Benda. Gitu. Setiap yang benda, sifatnya kalau nggak gerak, diam. Ini ukuran kita. Jadi kita memasukkan api itu ya benda, cahaya juga benda. Lah benda apa? Nggak ada namanya. Kita nggak membagi benda menjadi cair, padat, gas, enggak. Benda hanya satu macam, sesuatu yang punya ruang. Nah, benda itu tidak diciptakan. Kan? Pasti diciptakan. Kan dia Allah tidak menciptakan ruangannya. Ruangannya nggak diciptakan. Yang diciptakan yang mengisi ruangan itu, gitu loh. Jadi ketika yang mengisi ruangan diambil oleh Allah, dihilangkan, maka ruangannya pun hilang, gitu loh. Jadi bukan terus kalau Allah menghilangkan mobilnya, yang tinggal ruangannya, enggak begitu. Jadi ruangan dan isi itu perkara yang bergandengan. Kayak gini loh. Ini plastik. Ini plastik, ini namanya bendanya. Ketika plastik itu diciptakan, dimunculkan, maka plastik itu pasti punya ukuran. Nah, ukuran itulah ruangannya. Plastik itu bendanya, gitu loh. Kalau plastiknya dihilangkan, Ukurannya enggak ya? ya ukurannya juga hilang. Masa masih, oh tinggal ukurannya nih. Mana ada, sama aja kayak kamunya hilang, tinggal bayangannya gitu. Bayangannya ente kayaknya nih. Nggak ada. Bayangan itu sudah beda lagi. Bayangan itu sesuatu yang berbeda, sama kayak foto. Foto itu bukan kamu, bayangan itu jirim lain, bukan kamu. Foto yang ada di atau kaca, kamu kalau ngaca, itu yang di kaca itu jirim bukan? Jirimnya apa? Jirimnya bayangan. Jirim. Yang tampil di kaca itu arot apa jirim? Bayangan kamu itu arot apa jirim? Hah? Arot apa jirim? Arot dong, arotnya kaca dong. Foto, kamu dicetak foto. Ini fotonya siapa? Oh, foto saya. Ini apa ini? Jirim apa arot? Jirim. Jirimnya apa? Jirimnya foto. Foto kertas. Kertas ya. Jirimnya kertas lah. Gambar kamu itu jadi Sifatnya kertas. sifat warnanya kertas. Cuma warnanya mirip sama kamu, itu aja. Warnanya tersusun gitu Ya, ya. sama kayak kaca, kamu ngaca. Oh, ada saya loh. Bukan kamu. Kalau yang di situ kamu, ntar kalau anak kamu minta sama itu silakan. Itu bapak lu. Yang di kaca tuh bapak lu minta duit.
Nah, jadi ada wajib mutlak, wajib yang tidak tergantung, tidak berkaitan sama yang lain. Ada wajib muqayyad, wajibnya diri kita, wajibnya sesuatu yang ada pada kita, yang wajibnya itu berkaitan sama adanya kitanya. Kalau wujudnya kita ada, maka hukumnya berlaku. Kalau wujudnya kita nggak ada, maka hukumnya tidak berlaku. Benda wajib menempat. Mulai kapan? Ya mulai ada wujudnya. Gelas itu pasti menempat. Mulai kapan? Ya mulai gelasnya ada. Kalau gelasnya belum ada, bagaimana? Hukumnya ada, hukumnya doang. Gelas itu kalau nanti muncul pasti bertempat, maka itu disebut muqayyad. Ada qayyid, ada yang berkaitan. Hukum ini akan berlaku kalau kaitannya ini muncul. Nah, kalau wajibnya bagi Allah nggak pakai kaitan, nggak ada awal, nggak ada akhir. Allah wajib ada, wajib kudrat, wajib iradat, wajib ilmu, wajib hayat, sama basor kalam. Mulai kapan Allah itu bicara? Ya, nggak ada mulainya. Karena hukum wajibnya wajib mutlak. Terus yang ketiga, ada lagi perkara wajib, disebut namanya wajib aridhi. Jadi ini wajib muqayyad itu sebenarnya solusi dari ulama. Artinya wajib itu kan yang nggak pernah tiada. Ini pernah nggak ada kok wajib? Kan nggak ada di tadinya. Terus jadi ada. Kok jadi wajib? Oh iya, maksudnya wajibnya itu ketika ada, gitu loh. Jadi ketika ada baru datang hukum wajib. Jadi hukum wajibnya baru apa? Baru ditetapkan wajibnya ketika ada wujudnya, gitu loh. Jadi wajib menempatnya kita itu baru nggak baru. Wajib sidiknya Nabi baru tuh, masa kodim gimana sih? Nabi itu wajib sidik, tapi wajibnya baru. Kenapa? Tadinya nggak punya hukum wajib, setelah muncul jadi punya hukum wajib. Kita tadinya nggak punya hukum wajib menempat, setelah muncul punya hukum wajib menempat. Jadi hukum wajib menempatnya itu baru. Jadi sama-sama ngomong wajib. Kalau bagi Allah hukum wajibnya nggak berawal dan nggak berakhir. Kalau wajibnya pada kita baru, tadinya nggak ada, kemudian jadi setelah ada wujudnya baru punya ketetapan hukum. Ada lagi yang ketiga namanya wajib aridhi. Wajib aridhi itu apa? Wajib aridhi itu asalnya perkaranya jaiz. Perkaranya ini jaiz. Ada ya boleh, nggak ada juga boleh. Kayak menempat ini. Menempat itu kalau barangnya ada, menempat itu maka pasti ada hukumnya. Kalau barangnya ada, barangnya ditemukan, maka hukumnya ditemukan. Bendanya ada, oh berarti dia wajib bertempat. Kalau bendanya nggak ada, nggak wajib. Kalau bendanya ada tapi dia nggak bertempat, mungkin nggak? Bendanya ada tapi dia nggak punya tempat, mungkin nggak? Mustahil. Kalau ada bendanya pasti punya tempat, pasti punya ruang. Nah, kalau aridhi ada barang jaiz. Tutup ini boleh saja warnanya hitam, boleh juga warnanya putih, boleh warnanya kuning, boleh warnanya hijau, boleh nggak? Jaiz namanya, ya kan? Tutup ini boleh kotak, boleh
persegi, boleh bunder, boleh nggak? Boleh, jaiz namanya. Nah, bagaimana kok ada barang jaiz bisa menjadi sesuatu yang wajib? Kayak contohnya seseorang ketika orang itu mati, kalau orang itu mati, dia masuknya surga apa neraka? Kalau ada orang mati, dia masuknya mana? Surga. Masuknya mana? Kalau ada orang mati, masuknya mana? Boleh surga, boleh neraka. Hukumnya apa? Jaiz. Jadi masuk surga itu hukumnya jaiz, boleh masuk surga, boleh masuk neraka. Orangnya siapa ini? Siapa aja orangnya. Orangnya siapa saja, boleh masuk surga, boleh masuk neraka, gitu loh. Nggak harus, oh kalau orang yang ini nggak mungkin masuk surga, kalau orang yang ini nggak mungkin masuk neraka. Nggak ada. Semuanya kalau dia orang, dia boleh saja masuk surga, boleh saja masuk neraka. Itu jaiz namanya. Surga itu boleh dimasukin orang siapa saja, atau Allah boleh saja memasukkan hambanya siapa saja ke dalam surga atau ke dalam neraka. Itu hukumnya apa? Jaiz. Seseorang boleh saja punya anak, boleh juga nggak punya anak. Seseorang boleh saja punya istri, boleh juga nggak punya istri. Seseorang boleh saja jadi orang beriman, boleh juga jadi orang tidak beriman. Hukumnya apa? Jaiz. Manusia itu boleh jadi laki-laki, boleh jadi, hukumnya apa? Jaiz. Nah, dari perkara ini, sesuatu yang jaiz, boleh ini, boleh itu, boleh ini, bisa jadi perkara wajib. Bagaimana dia jadi perkara wajib? Dia jadi perkara wajib ketika melihat perbuatan yang menciptakan, bukan melihat barangnya, bukan. Kalau lihat barangnya hukumnya jaiz. Ini boleh hitam, boleh putih. Hukumnya ini jaiz. Dia boleh punya sifat hitam, dia juga kalau muncul boleh saja punya sifat putih. Ini lihat ininya. Tapi ketika lihat yang bikin, lihat pabriknya, kita kasih gambaran pabrik. Kalau pabrik bikin tutup ini, cetakan di pabriknya itu bundel, boleh kan? Bikin cetakannya kotak boleh nggak? Boleh. Bikin cetakannya bundel boleh. Bikin cetakannya persegi boleh. Kalau cetakannya di pabrik sudah dibikin bundel, keluarnya barang pasti apa? Nah, berubah hukumnya jadi wajib. Dari mana hukum wajibnya? Wajibnya bukan bikinnya. Bikinnya tutup ini jaiz, tutupnya ini juga jaiz, ya. Terus wajibnya dari mana? Wajibnya dari kesesuaian. Apa yang dibikin, yang terjadi itu harus sesuai dengan maunya yang bikin. Saya mau bikin roti, saya mau bikin kopi, saya bikin ya boleh, nggak bikin juga boleh. Itu asalnya perbuatan Allah itu jaiz. Allah itu mau bikin sesuatu boleh,
nggak bikin sesuatu juga boleh. Yang dibikin juga jais, dibikin jadi kotak ya boleh, dibikin jadi bundar ya boleh. Lah, kalau yang bikin sudah menentukan sesuatu itu ditentukan jadi kotak, maka munculnya itu pasti kotak. Kalau yang menentukan itu menentukan jadi bundar, munculnya pasti bundar. Maka alam raya ini semuanya munculnya ditentukan oleh Allah. Maka pasti munculnya itu sesuai dengan kehendaknya Allah. Maka ada perkara yang disebut namanya wajib, selain wajib mutlak dan selain wajib muqayyad, namanya wajib aridhi. Apa itu? Wajib datangnya sesuai dengan kehendaknya yang bikin. Orang Islam yang matinya membawa Islamnya, orang yang mati membawa Islamnya, bawa imannya, pasti masuk surga. Pastinya pasti apa itu? Pasti aridhi. Wajibnya wajib aridhi. Kok wajib aridhi? Kan tadi orang itu boleh aja surga, boleh aja neraka. Oh iya, asalnya boleh di mana saja. Tapi ketika sudah diputuskan oleh Allah, oh saya nanti akan bikinnya orang yang matinya saya kasih iman, pasti saya masukkan ke dalam surga. Tadinya belum pasti, boleh saja masuk surga, boleh saja masuk neraka. Tapi ketika sudah diberitakan kalau dia nanti matinya beriman, maka akan saya masukkan surga. Terus kok ada orang tahu-tahu mati bawa iman, maka kamu katakan pasti orang ini di surga. Loh kok pasti? Memang kamu bisa mastiin? Iya. Dari mana mastiinnya? Dari beritanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu loh. Allah memberitakan tentang apa yang akan diciptakan. Contoh lain apalagi wajib aridhi? Contohnya wajib aridhi yang lain apa? Perkara yang pasti akan terjadinya. Apa contohnya? Kiamat. Apalagi? Surga, neraka. Apalagi? Hisab, kematian. Itu pasti akan terjadi. Kenapa? Allah memberitakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang hidup akan, tiap-tiap yang dihidupkan, tiap-tiap makhluk yang dihidupkan pasti akan mengalami kematian. Oh berarti makhluk itu wajib mati. Nah wajibnya matinya kapan? Ya sesuai dengan kehendaknya Allah. Surga akan diciptakan, akan dihuni, neraka akan dihuni. Oh Allah memberitakan akan bikin kiamat. Maka kiamat itu pastinya bukan karena barangnya, tapi pastinya karena Allah sudah memberitakan. Kalau sudah diberitakan, sama saja ngomong sudah ada cetakannya, gitu loh. Tinggal apa? Tinggal nunggu keluarnya. Pabrik sudah bikin cetakan, tutup ini bundel. Tinggal nunggu apa ini? Nunggu dicetak. Ketika dicetak keluarnya apa? Pasti pabrik nggak harus bikin cetakan ini bundel, boleh saja bikinnya kotak. Kalau cetakannya kotak, keluarnya pasti kotak. Jadi pastinya itu pasti keluar sesuai kehendaknya yang menciptakan.
disebut juga wajib aridhi. Lah, semua yang terjadi pada kita ini wajib aridhi semua. Wajib sesuai dengan kehendaknya Allah. Hanya saja yang terjadi besok, lusa, nanti itu enggak ada beritanya dalam Al-Quran. Kalau ada beritanya maka kamu akan tahu besok saya akan terjadinya apa ya. Oh lihat, oh besok kamu akan kawin sama Yuli. Oh ada tulisannya, pasti. Oh besok kamu akan jadi presiden. Oh boleh, pasti akan terjadi. Presiden apa? Presiden taksi. Oh kamu besok akan kerja di kelurahan. Oh kamu besok akan, kalau tulisannya sudah ada maka tulisan itu menjadi alamat, begitu loh, bahwa itu nanti pasti akan terjadi. Ini namanya wajib aridhi. Nah, wajib aridhi ini banyak. Yang nanti, yang besok, yang sekarang pun kita terima, kayak kita ngaji sekarang di sini wajib aridhi. Kenapa? Wajib sesuai dengan kehendaknya Allah. Kalau dikehendaki Allah malam ini kita ngaji, maka pasti kita ngaji di sini. Di ngajinya kita di sini karena siapa? Karena ditentukan oleh Allah. Kalau nggak ada ketentuan Allah, mustahil kita ngaji di sini, mustahil. Jadi kumpulnya kita di sini karena adanya ketentuan Allah. Nah, ada orang yang nggak meyakini wajib aridhi. Ini bahaya. Ada orang yang nggak percaya takdir, berarti begitu aja. Karena semua yang akan terjadi besok, lusa, nanti semua ada dalam takdirnya Allah. Fulan akan jadi orang yang demikian, fulan akan umurnya sekian, fulan akan begini, fulan akan begini. Semua ada dalam takdir, dan takdir itu akan muncul. Kalau ada orang mengatakan yang muncul ini enggak karena takdir, oh berarti dia mengingkari satu iktikad dalam agama. Hukumnya apa? Kafir. Nah, ini. Oh ini yang muncul ini bukan bikinan Allah, kafir. Kok kafir? Dia mengingkari firman-Nya Allah. Apa firman-Nya Allah? Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu. Berarti segala sesuatu termasuk apa itu? Kebaikan, termasuk keburukan, termasuk kemaksiatan, kekafiran, kemakmuran, apalagi segala apapun yang muncul di jagat ini, maka munculnya karena ditentukan oleh Allah. Tidak mungkin ada satu perkara yang muncul tidak ditentukan oleh Allah, nggak ada. Ini kita wajib iman pada perkara aridhi. Kalau kamu kok melihat satu kejadian, maka langsung ingat ini pasti ditentukan oleh Allah. Nggak mungkin muncul atas ketentuan selainnya Allah. Apapun juga. Jadi orang yang nggak percaya wajib aridhi ini sama aja nggak percaya sama qadha dan qadar. Bahaya, bisa sampai kafir itu orang nggak percaya qadha qadar. Karena qadha qadar bagian dari rukun iman kita yang ke-6. Ada yang namanya wajib aridhi, sesuatu yang pasti terjadinya. Kenapa kok pasti terjadi? Karena dikehendaki oleh Allah. Fir'aun itu pasti kafir nggak? Fir'aun itu pasti kafir nggak? Pasti kafir. Kenapa kok pasti? Karena ditentukan oleh Allah. Keluarnya pasti kafir. Nggak mungkin begitu Fir'aun keluar, Fir'aun jadi orang beriman. Nggak mungkin. Karena ketentuannya dia jadi orang kafir.
Apa yang muncul itu sesuai ketentuan Allah. Kalau di sini itu isinya air, kalau dikeluarin isinya apa? Ya air. Kalau dalamnya kopi, keluarnya kopi. Ada di dalamnya kopi, keluarnya teh ada. Sulap loh. Hah? Nggak begitu. Allah akan munculkan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Apa yang dikehendaki oleh Allah A, yang munculnya A, yang dikehendaki B, munculnya B lah. Apa yang muncul itu harus sesuai dengan kehendaknya Allah. Tapi menghendakinya tidak wajib. Yang dikehendaki seperti itu juga tidak wajib. Wajibnya dari arah mana? Dari arah harus sesuai munculnya dengan kehendaknya Allah. Jadi dalam Quran dikatakan wa ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Dan adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan mau berbuat amal soleh, maka pasti mereka itu akan masuk ke dalam surganya Allah. Sebaliknya, wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Adapun orang-orang yang fasik, maksudnya orang kafir, maka tempatnya pasti di neraka. Kok pasti? Pastinya sesuai beritanya Allah. Berita Allah ini sesuai dengan kehendaknya Allah. Maka wajib terjadinya hal tersebut. Kemudian yang kedua, ada pula mustahil. Maka mustahil juga ada 3. Ada mustahil mutlak, ada mustahil muqayyad, ada mustahil aridi. Mustahil mutlak itu apa? Ya mustahil yang berkaitan sama sifat-sifat Allah. Mustahil Allah tiada, mustahil Allah berawal, mustahil Allah berakhir, mustahil Allah lemah, mustahil Allah tuli, mustahil Allah bisu, mustahil Allah punya anak, mustahil Allah punya istri. Itu mustahil mutlak. Gak ada awalnya, gak ada akhirnya. Allah tidak mungkin mempunyai keadaan itu semua, gak ada awalnya. Jadi yang berkaitan semua sama mustahil yang pada haknya Allah, itu semuanya hukumnya mutlak. Terus yang kedua mustahil muqayyad. Apa itu? Yang berkaitan sama keadaan kita. Kalau benda ini sudah muncul, maka dia punya sebuah ketetapan hukum. Yang pertama, hukumnya wajib punya tempat. Kalau ketika dia muncul tapi tempatnya nggak ada, hukumnya mustahil. Maka mustahil namanya mustahil muqayyad. Artinya apa? Ketika ada wujudnya, mustahil tidak ada ruangannya. Nah kalau nggak ada wujudnya gimana? Ya nggak mustahil. Wujudnya aja nggak ada, ya ruangannya pasti nggak ada. Tapi kalau wujudnya ada, ruangannya pasti ada. Ini ketika ada wujudnya tapi nggak ada ruangannya, hukumnya mustahil. Lah mustahil muqayyad. Terus benda ini boleh gerak, boleh diam. Kok ada sebuah benda tapi nggak gerak, nggak diam, namanya apa? Mustahil. Mustahil apa? Muqayyad. Kalau bendanya ada, mustahil kalau dia tidak gerak atau tidak diam. Contoh lainnya apa lagi? Contohnya mustahil muqayyad. Apa lagi? Mustahil Nabi bohong. Apa? Mustahil Nabi itu bodoh.
Mustahil Nabi itu maksiat. Mustahil Nabi itu menyembunyikan pengetahuan. Semuanya mustahil. Dari lawan yang 4 itu semuanya hukumnya mustahil. Nah, mustahil apa? Mustahil muqayyad. Selagi ada nabinya, tidak mungkin sifat-sifat itu ada pada mereka. Selama ada nabinya, tidak mungkin nabi itu tidak punya sifat sidik, tabligh, amanah, dan fatona. Hilangnya sifat itu pada dirinya nabi ketika nabinya ada, ini hukumnya mustahil. Mustahilnya apa? Muqayyad. Ketika ada nabinya, mustahil kalau tidak punya sifat-sifat itu. Ini 2 hukum yang berlaku pada kita dan kepada haknya Allah. Kemudian yang terakhir ada lagi wajib mustahil aridi. Apa itu? Mustahil tidak terjadinya sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah. Kiamat nggak jadi, gimana? Kenapa mustahil? Karena sudah ditentukan oleh Allah. Surga neraka nggak jadi, gimana hukumnya? Mustahil. Kalau pilkada nggak jadi, gimana? Boleh aja. Nggak Kenapa? Karena yang menentukan bukan Allah. Itu baru rencana kita, keinginan kita. Maka boleh saja terjadi, boleh saja nggak tapi kalau itu jadi ketentuan Allah, maka apa yang Allah tentukan pasti terjadi. Besok kok dalam tulisannya ada angin puting beliung, ya pasti ada angin puting beliung. Karena yang terjadi itu sesuai dengan kehendaknya Allah. Lah, bisa nggak dirubah? Bisa nggak dirubah? Bisa nggak? Kalau ketentuan yang ada di Lauhil Mahfuz itu boleh saja berubah. Yang ada di Lauhil Mahfuz. Dalilnya apa? Yamhullahu may yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah itu bisa menghapus sesuatu dan bisa menetapkan sesuatu yang ada pada ummul kitab, yaitu pada Lauhil Mahfuz. Nah, kalau ditulis itu fulan punya anak 1, boleh saja dirubah jadi 2. Oh, nah anaknya nambah, tapi nggak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Yang tahu para malaikat, yang tahu para nabi, yang tahu para wali. Tahu dari mana? Lihat tulisannya. Makanya ada wali-wali yang kalau lihat tulisan, oh ini orang sakitnya akan sembuh. Tulisannya akan sembuh, didoain, mudah-mudahan cepat sembuh, sehat. Kalau tulisannya sakitnya nggak bakal sembuh, akan membawa kematian, mudah-mudahan cepat, gak lama lagi langsung berangkat, sesuai dengan tulisannya. Nah kalau didoakan oleh tulisannya ini sakitnya sampai mati, ya Allah mudah-mudahan ini orang dipanjangkan umurnya. Boleh nggak? Boleh saja kalau Allah menghendaki merubah tulisannya. Karena yang akan terjadi harus sesuai dengan tulisan. Kalau tulisannya dirubah panjang umur, pastinya jadi panjang umur gitu. Kalau tulisannya kok punya jodohnya cantik, pasti jodohnya cantik. Kok tulisannya punya anak 5, pasti anaknya 5. Kok tulisannya masuk surga, pasti. Jadi yang terjadi pasti sesuai dengan tulisan. Lah tulisan sesuai siapa? Sesuai kehendaknya
Allah, terserah Allah apa yang mau ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan sama keadaan makhluknya. Jadi kita bisa meletakkan wajib dan mustahil ini mau diletakkan di mana? Oh, mau ditetapkan baik itu menjadi sifatnya Allah ataupun jadi sifatnya makhluk. Kalau jadi sifatnya Allah namanya hukumnya wajib mutlak. Kalau jadi sifatnya kita jadinya wajib muqayyad yang berkaitan sama keadaan kita. Nah, satu lagi ada wajib mutlak. Wajib apa? Aridi. Apa itu aridi? Oh, wajib yang berkaitan sama suatu kejadian. Kejadian itu kan jaiz, tapi kok jadi wajib? Oh, karena kejadian itu ditentukan. Maka yang terjadi pada kejadian itu harus sesuai ketentuannya. Hujan tanggal 10, ya harus munculnya tanggal 10, nggak bisa maju, nggak kurang, karena yang Allah tentukan itulah yang akan terjadi. Ini di sini kita mengimani ada wajib mutlak, muqayyad, ada aridi, mustahil juga ada mustahil mutlak, mustahil muqayyad, dan mustahil aridi. Ya, dari mempelajari ini kita akan tahu ada keputusan-keputusan yang berkaitan sama nasibnya makhluk, sama keadaan makhluk yang harus kita terima. Apapun yang muncul dari sana harus kita terima. Kamu nggak bisa protes, kok ini lagi munculnya ya Allah. Nggak bisa kita terima. Kenapa? Allah itu nggak ditanya, mau bikin apa aja nggak ditanya. Mau bikin kita besok begini, mau bikin kita lusa begini, Allah nggak ditanya. Kita yang harus melihat, oh kok munculnya ini. Ketika munculnya baik, sikapnya bagaimana? Syukur, alhamdulillah. Kok munculnya maksiat, gimana? Istighfar, ya Allah, taubat, ya Allah, minta ampun, ya Allah. Kok munculnya musibah, gimana? Sabar. Sesuai dengan apa yang muncul. Kok munculnya berupa kebahagiaan? Syukur, alhamdulillah. 4 perkara inilah yang dimunculkan oleh Allah berganti-ganti tiap waktu pada kita. Baik, buruk, pahit, manis. Baik, buruk. Baik rupanya apa? Taat. Buruk rupanya maksiat. Entah itu kafir, maksiat. Buruk. Manis berupa apa? Yang enak-enak. Pakaian bagus, punya rumah bagus, punya motor bagus, punya HP bagus, yang enak-enak munculnya. Pahit, ya nggak enak, rumahnya RSS, rumah sangat sempit sekali sampai susah selonjor, RSS. Ini pahit, nggak punya sepeda, badannya sakit, hidupnya susah, ini yang pahit. Nah, 4 ini harus diterima dengan disikapi, dijawab sesuai perintahnya Allah. Allah nggak ditanya, kenapa kok munculnya ini ya Allah? Kan saya sudah sholat, saya sudah puasa. Oh, kamu nggak bisa protes. Kenapa? Bahkan para nabi pun mendapatkan 4 ini semua. Jadi nggak cuma diukur, wah masa saya kok begini. Nabi dapat yang pahit, dapat yang manis, dapat. Jangan dikira, wah kalau Nabi mah enak, manis terus dapatnya. Kata siapa? Justru dalam sebuah hadis dikatakan asyaddukumul balaul anbiya. Seberat-beratnya bala, sepahit-pahitnya bala, itu bala yang Allah timpakan kepada para anbiya, para nabi-nabi. Nabi itu ketika diuji oleh Allah, ketika mendapatkan sesuatu yang pahit, pahitnya luar biasa, gitu loh. Nabi kok sakitnya lebih sakit di antara sakitnya makhluk. Hingga ujian pada para nabi itu ujian yang lebih berat dari ujiannya kepada kita.
Sama kayak gini dah, kamu sekolah. Kalau sekolahnya tambah tinggi ujiannya tambah berat, gitu kan? Kalau sekolahnya rendah ujiannya mudah. Nah, kita begitu. Kalau imannya tambah naik ujiannya, nah iman yang paling tinggi siapa? Nabi. Maka ujian yang paling berat para nabi. Gitu lah. Jadi jangan bisa melihat wah, kenapa ya kok Allah bikin begini? Oh, nggak ngerti aridi berarti ini. Gitu. Kamu harus ngerti ada aridi di sini. Ada yang terjadi ini harus sesuai dengan ketentuan Allah. Ya kamu nggak pernah protes pada apa yang terjadi. Hari ini kok begini, besok kok begini, lusa kamu nggak pernah protes. Selalu disikapi dengan baik. Artinya disikapi baik itu apa? Dijawab dengan jawaban yang sesuai atas pemberian Allah. Kok dapatnya taat, puji Allah, syukur, tahu ini pertolongan Allah. Kok keluarnya kok maksiat, kita lalai, kita lupa, atau kita sengaja, kemudian disadarkan oleh Allah, segera bertobat. Ya Allah, ampuni ya Allah, minta dihapus ya Allah dosa-dosa saya, diganti dengan kebaikan. Kalau keluarnya kok pahit gimana? Jatuh atau sakit atau barang kita hilang atau kematian atau celaka, ya sabar. Seperti sekarang ini ada corona, kamu nggak boleh protes. Kenapa Allah bikin corona? Enggak, kenapa? Mungkin untung nggak corona, untung baru corona. Kalau corona kan berat lagi. Jadi nggak bisa kamu protes. Kenapa Allah bikin virus HIV? Kenapa kok bikin virus Mars? Kenapa kok bikin virus? Ya Allah bebas bikin apa saja. Kamu hambanya Allah, kita hambanya Allah. Tinggal bagaimana sikapnya. Bisa mengambil keuntungan atau mencacati ciptaan Allah. Kalau kamu kok bisa mengambil keuntungan, kamu untung berarti. Kamu dapat pahala dari situ. Kalau kamu caci, kenapa begini? Ngapain begini? Kadang kita suka lalai, suka lupa melihat satu kejadian, karena itu kita nggak seneng, kita caci. Oh, sialan hujan sialan katanya. Oh, hujan rahmat kok sialan. Hati-hati nih, hujan aridi ini pasti terjadinya atas ketentuan Allah. Kenapa kamu caci? Yang bikin pasti Allah. Ini nggak mungkin yang bikin selain Allah. Oh, tadi sebelum acara Bib, saya sudah baca mantra-mantra biar nggak hujan. Kok tahu-tahu hujan? Ini pasti yang ngirim ada dukun. Mana ada dukun bisa ngirim hujan? Kalau ada dukun bisa mindahin hujan. Dukun bisa mindahin hujan. Kamu tanya, saya bisa mindahin hujan, kata dukunnya. Kamu tes. Coba Pak Dukun pindahin dulu air kencingnya. Kalau air kencing Bapak bisa dipindahin ke pot atau ke tembok sini, nah, coba temboknya keluar. Nah, baru saya percaya kamu bisa mindahin. Gitu, artinya orang kok mau mindahin air hujan, mindahin air kencingnya aja nggak bisa, mau mindahin hujan yang gimana sih? Kadang kita percaya sama yang aneh-aneh begitu. Masalah hujan pasti lombok merah, apalagi cabai merah, apalagi bawang, sapu lidi. Apa hubungannya? Ada sapu lidi, ada. Ya, ini penting kita ketahui dari penempatan wajib, mustahil, jaiz. Orang yang nggak paham 3 hukum ini, nggak paham cara menemukannya, nggak paham cara menempatkannya, maka cara berpikirnya pasti rusak. Kalau cara berpikirnya rusak, cara untuk mengambil keputusan dalam kehidupan pasti juga salah. Akal itu dijadikan modal utama untuk beragama.
Nah, untuk apa akal dalam agama? Ya ini untuk berpikir ini. Biar kamu tahu apa yang Allah ciptakan, kamu jangan protes. Apa yang Allah ciptakan kok pahit, tinggal kamu jalani bagaimana solusinya. Apa yang susah untuk kamu sekarang, bagaimana mengupayakannya jadi baik. Berharap kepada Allah dirubah jadi baik. Hingga selalu kita bisa mengambil keputusan yang benar dari apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan modal akal yang sehat. Nah, orang yang nggak bisa mengambil keputusan dengan benar pasti hidupnya penuh dengan kekacauan. Kalau ada orang sekarang kok bunuh diri, galau, stres, kenapa? Karena nggak ngerti wajib, mustahil, jaiz. Makanya kita beruntung malam ini dikumpulkan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita duduk satu majelis, ada ulama-ulama yang meninggalkan panduannya untuk kita hingga kita bisa memahami apa yang namanya hukum di dalam akidah, dalam dasar-dasar agama. Ini semua modal kita untuk bisa membangun dasar-dasar agama. Tanpa ini kita tidak bisa membangun dasar-dasar agama dengan benar. Kalau kita nggak bisa membangun dasar agama dengan benar, terus agamanya kita jadinya kayak apa? Bisa jadi Mu'tazilah, bisa jadi Wahabi, bisa jadi Syiah, bisa jadi Murji'ah, bisa jadi Mujassimah, bisa jadi Musyabbihat, bisa jadi Khusyuwiyah, bisa jadi ateis, bisa jadi orang yang berbagai macam. Keluar dari semuanya rel Ahlus Sunnah wal Jamaah, keluar dari tuntunannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para a'imah arba'ah, para sufi-sufi, para sholihin, para wali-walinya Allah. Kita keluar dari jalurnya mereka semua. Maka penting kita pegang ini untuk membangun dasar-dasar agama. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijadikan oleh Allah menjadi orang yang bisa membangun agama dengan baik, membangun iman dengan baik, membangun Islam dengan baik, membangun ihsan dengan baik, hingga beragamanya kita benar, beragama kita sesuai tuntunannya Rasulullah, beragama kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa kita selamat di dunia sampai di akhirat. Bibarakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana anta rabbana bi annana qtarafna wa annana asrafna 'ala al-adha ashrafna fattub 'alaina taubah تغفر لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طمس صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.